Halo guys, kembali lagi dengan saya Fitri Pramestiulan dengan NIM 4203311023. Nah, di sini saya akan jelasin tentang looping atau for loop. Di sini ada dua pembahasan, yaitu ada yang namanya for loop dan ada yang namanya while loop. Nah, while loops ini kita akan jelasin di video selanjutnya. Sebelum itu, seperti biasa sebelum kita membuat program, kita selalu membuat pendahuluan, yaitu clear dan CLC. Oke, nah sekarang kita akan sebelum masuk ke looping, saya akan menjelaskan tentang gimana sih caranya kita membuat vektor atau array dengan menggunakan increment. Apa itu increment? Increment itu kita misalkan kita misalkan membuat array dengan increment. Oke. Nah, increment itu misalnya kita punya A sama dengan saya ingin membuat array dengan increment atau vektor. Misalkan dari 1 sampai 5, ya dari 1 sampai 1.25, yang artinya A ini isinya akan adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau kita run, oke, ini ada bentuknya 1 sampai 5 dengan penambahannya 1 setiap stepnya. Oke. Nah, sekarang kedua kita misalkan dengan perubahan stepnya. Misalkan B sign dia itu 1 sampai 5, tapi dengan penambahan 0,5. Nah, kita bisa tambahin di sini diantaranya titik 5. Ini artinya 0,5. Ini bisa kita putar 0,5. Kalau kita run, nah kelihatan 1, 1,5, 2, 2,5. Atau bisa juga dengan titik 5. Oke. Kalau di run akan sama saja. Oke. Misalnya kenapa ya kok beda itu bentuknya? A bentuknya integer dan B itu bentuknya double. Nah, kita ketik host, kita bisa lihat di sini bentuk. Jadi sebenarnya yang A ini itu bentuknya sama kayak yang B, double. Cuman karena ada nilai di belakang koma, itu otomatis berbentuk double. Jadi sebenarnya tuh dua-duanya itu berbentuk double sebenarnya. Nah, kita bisa membuat misalkan dengan waktu itu kita ingin sampel dari 0 sampai misalkan 100. Oke, kita bisa buat, gak usah capek-capek bikin 0, 1, 2, 3, 4. Ini langsung kalau kita run pasti langsung seperti ini. Nah, terus apa nih kegunaannya buat for loop? Kita akan masuk ke for loop. Nah, jadi kalau kita membuat for loop, bisa kita membuat for loops. Oke. Jadi kalau kita misalkan buat sederhana for i, biasanya i kita pakai i. Contoh, i sama dengan, ya kita buat 1 sampai 10. Oke, jadi sini cukup. Dan ingat, for itu akan selalu diakhiri dengan n. Nah, ini apa? Ini adalah kondisinya. Nah, jadi kondisi dari for. Nah, jadi nanti kalau misalnya setiap kita ulang, dia akan mengambil nilai dari i. Nah, kalau kita run, nah dia akan
ini adalah step yang pertama, ini adalah step kedua. Nah misalkan oke, biar lebih gampang kita letak display di sini. Ini adalah satu loop. Nah ini kalau misalnya kita run, nah lihat, jadi dia itu urutannya adalah I, dia masukkan ke sini, lalu dia akan display satu loop. Nanti dia akan balik lagi ke atas. Oke ya, karena dia sudah lewat jadi 2, habis 1 kan 2. Nah ini sebenarnya dia adalah array dengan increment. Jadi kalau misalnya kita rubah menjadi misalkan jadi 4, nah dengan rentan titik 5, nah misalnya gitu ya. Oke, nah 5 rentangnya adalah titik 5. Kalau kita run, oke. Terus naik ke atas ditambah dengan 0,5, jadinya itu, terus jadi 2,5 dan seterusnya. Mudah kan? Kemudian ini adalah contoh untuk for loop ya kan. Jadi kita bisa ngecek di sini. Oke. Nah, sekarang terus untuk apa sih gunanya for loop itu? Kalau kita pakai MATLAB itu gunanya gampangnya gimana sih? Nah, misalkan kita punya persamaan fx atau y, yaitu sama dengan x pangkat 2 ditambah dengan 2x. Terus kita punya persamaan ini. Nah, terus kita lalu misalkan kita punya x sama dengan dari 1 sampai dengan atau dari minus 5 sampai 5 misalkan. Terus kita pengen tahu nilai y-nya itu berapa nih gitu. Nah, kalau kita masukkan satu-satu itu kan pasti capek. Nah, kita sekarang menggunakan MATLAB. Kita menggunakan misalkan for loop untuk studi kasus di atas. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat dulu variabel x. X-nya itu kan min 5 sampai 5. Oke, di sini kita mau berapa nih? Kita solusinya mau naik satu-satu atau mau berapa gitu. Nah, kita pengennya sih dia jadi naik 1 dulu aja biar gampang gitu. Jadi, terus kita punya y-nya ini sama dengan, kalau kita biasanya pakai y-nya itu array kosong gitu. Nah, kalau misalnya array kosong itu kita akan mengulang for setiap y-nya itu dia akan memasukin nilai pertama si x paling pertama, nah yang keduanya itu yang seterusnya gitu. Jadi kalau misalkan kita di bahasa lainnya itu append gitu, kita akan mengambil setiap komponen dari y index here gitu. Lanjut, kita akan melanjutkan dengan for i. Nah, kok bisa dipakai i lagi? Nah, sebenarnya itu adalah lokal dalam for itu nggak akan ngaruh ke mana-mana. Oke. Nah, sekarang i sama dengan 1 sampai ini itu sampai kita di sini buat bisa pakai x atau bisa pakai
sebelumnya kita run terlebih dahulu gitu. Jadi sini kalau misalkan x ini adalah ini, kalau misalnya kita ngambil panjangnya ini, itu kita hitung i-nya kita harus mengambil panjangnya matriks tersebut. Nah, untuk mencari panjangnya itu kita buat pakai length x. Nah, kita dapat panjangnya itu dari array x itu adalah 11. Nah, jadi untuk for yang sekarang, oke ya. Untuk for yang sekarang itu kita akan i sama dengan 1 sampai length x. Nah, gitu ya. Oke. Kita akan punya i, dia akan dibentuk dari 1 sampai panjangnya length x. Nah, di sini kita harus masukin contoh yang paling sederhana yaitu y, karena dia adalah array, kita masukkan ada i. Y ke i itu akan sama dengan x ke i. Nah, kita akan lihat harusnya si y ini nilainya akan sama dengan x karena dia akan mengisi masuk ke sini. Oke, kita run. Oke. Dan ini nilai x dan y. Apa yang dilakukan oleh ini, dia memasukkan nilai x yang di sini dengan nilai x yang nilai y min 4 akan masuk dengan min 4. Oke, mantap. Jadi kita akan memasuki persamaannya itu. Jadi x kuadrat ditambah dengan 2 kali x. Nah, kita run. Karena x-nya tidak kita masukkan, maka kita run kembali. Oke, kita punya x adalah ini, y adalah ini. Oke, lanjut.